yang buat saya marah dan saya kecewa adalah dia teman saya. Kalau misalnya teman, seharusnya seorang teman dan seorang ibu, dia harusnya memberitahu saya dong kalau suami saya dan anak saya posisinya ada di rumahnya. Itu kan common sense dan itu adalah etikanya harusnya begitu ya. Suami kamu dan anak kamu ada di tempat saya tidak mau kamu salah paham, enak kan kalau begitu. Tapi ya ini yang saya tidak ada konfirmasi, tidak ada telepon saya, tidak ada memberitahukan saya, padahal banyak media, banyak ada Instagram, ada Facebook, ada telepon, ada semua yang bisa dia hubungi. Ada nomor saya, dan ya dia bisa lah, gampang untuk menghubungi saya kok, nggak susah kok. Dan ya pada saat itu akhirnya dimediasi oleh LPAI, dan yang saya kecewa pada saat itu juga saya tidak mendapatkan anak saya di tangan saya. Saya malah dikasih terms and condition yang satu pihak dari suami saya. Dia menunjukkan kayak 5 persyaratan, lalu plus 1 yang itu adalah sangat berat untuk saya, karena itu adalah melepaskan gugatan. Salah satu dan itu syarat dari LPAI demi kepentingan anak. Tapi kalau tidak ada anak, saya bilang ya tidak, kalau tidak ada anak di tangan saya, ya saya tidak akan lepas dong. Saya sebagai seorang manusia gitu, saya harus dimanusiakan juga. Saya dipukul di depan anak saya loh, dan anak saya tuh sangat depresi gitu. Saya mengenal anak saya lebih dari siapapun. Anak saya tuh kalau di press tuh dia suka bolong-bolongin, dia punya baju tuh. Saya kalau ketemu dia kemarin 2 kali saya ketemu, bajunya tuh bolong-bolong, karena kalau depresi dia suka begini nih, sampai bajunya bolong. Nah ini tuh ini yang buat saya sangat depresi sekali sekarang. Saya tidak bisa mengakses anak saya tambah dipersulit, dan ada kejadian lagi kemarin yang nanti Bang Acong nanti kalau misalnya mungkin sudah naik ya laporannya emang ya, baru kita bisa buka. Jadi itu kejadian yang luar biasa sekali hebat, itu yang sangat tidak manusiawi yang terjadi kepada saya juga. Dan sampai sekarang saya hanya ingin keadilan ya, Bu. Saya juga mau bertanya juga gitu loh kepada pemerintah, pada aparat juga, apa fungsi dari KPAI, apa fungsi dari LPAI, apa fungsi dari Satgas Perlindungan Anak, apa fungsi dari P2TP2A, dan apa fungsi dari PPA. Karena ini saya ngerasa kayak diombang-ambing, tumpang tindih semuanya gitu. Jadi saya sebagai ibu merasa depresi gitu. Saya harus minta pertolongan kemana nih? Karena ini anak saya sedang berada di walaupun itu ayahnya, tapi dia berada di mental state yang sangat saya khawatirkan sebagai seorang ibu gitu. Jadi tidak diizinkan untuk bertemu sama ibunya. Susah sekali saya untuk mengakses anak saya, walaupun melalui telepon juga saya tidak bisa mengakses anak saya. Jadi saya sebetulnya tidak mau melalui cara ini, cara melalui media dan lain-lain. Saya inginnya baik-baik secara kekeluargaan, tapi saya tidak diberikan pilihan lain. Di satu titik akhirnya saya harus buka suara. Saya punya hak sebagai manusia, untuk dimanusiakan juga sebagai seorang ibu juga, untuk mendapatkan anak saya kembali, karena saya tahu jelas bahwa hanya saya yang bisa mendidik dan merawat anak saya dengan paling baik. Dan saya punya alasannya, alasan konkret dan bukti-bukti yang konkret, dan nanti mungkin bisa diikuti di pengadilan. Saya sedang ada pengadilan, ada 3 pengadilan, proses pengadilan, proses perceraian, nanti bisa diikuti apa aja yang dituduhkan kepada saya dan yang dituntutkan kepada saya, dan saya perjuangkan juga gitu, fitnah juga kepada saya, dan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi yang terjadi kepada saya, begitu. Itu Bang Acong. Mas Yanda sendiri berusaha memediasi nggak sih? Begitu kamu kontak dia, berusaha memfasilitasi kalian? Saya tidak mengontak, karena saya sudah berproses secara hukum. Kalau saya sudah berproses secara hukum, maka kuasa hukum saya yang akan mengirimkan surat untuk secara resmi, supaya semuanya jelaskan garis merahnya, kita jalannya kemana gitu loh Pak. Kemarin pas mediasi? Ya, mungkin pada saat penggerebekan itu memang tidak ada siapapun di situ. Jadi saat penggerebekan itu saya sangat kecewa sekali gitu.
diketemukannya di situ gitu ternyata. Padahal ada keluarganya, ada bapaknya, ada kakak-kakaknya, ada siapa, kenapa harus ada di situ gitu. Dan bawa anak gitu loh, bawa anak saya tinggal di tempat perempuan lain gitu. Itu yang nggak masuk akal saya. Tapi apa benar ada Saya tidak mau menuduh ya mas, saya tidak mau menuduh. Tapi yang sekarang logika aja. Kalau dia teman, kalau saya dan Marsyanda dan suami itu adalah kita adalah teman, harusnya tidak ada keberpihakan. Logik. Saya nggak mau menuduh apa-apa di sini. Biar nanti konfirmasi dari klarifikasi dari Marsyanda sendiri kalau datang dipanggil Bang Acong ya. Gitu. Ada apa? Gitu loh. Pak, tapi sudah berapa lama sih suami Mbak tadi kan kebetulan Mbak nginep ya? Tadi apa sama Mbak? Kalau tidak salah waktu itu hampir sebulan ya? Jaga kameranya? Sebulan. Hampir 1 bulan ya. Dan sudah 3 bulan anak saya tidak bersekolah. Anak saya bersekolah di Bandung dekat dari rumah saya rumah sendiri, ya kan? Ini hak perlindungan anak di mana? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.